Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina pengersa Abah Aos Qaddasallahu sirrah, wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatih bi barakatil Fatihah. Iya. Al-Mukarramah pengarsa Umi, Al-Mukarram wakil talqin dan pembantu khusus Syekh Mursyid Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis dan seluruh para wakil talqin Syekh Mursyid mata'anallah bituli hayatihim, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah Anom pernah berkata kepada Abah Aos, kalau riwayat hadisnya Abah mengucapkannya sami'tu, haddasani, aku mendengar. Telah berkata Abah Anom kepadaku. Kenapa? Karena ini pembicaraan hanya 4 mata. Banyak perkataan-perkataan Abah Anom yang tidak diketahui oleh para ikhwan, hanya disampaikan berdua oleh guru agung kita. Salah satunya Abah Anom mengatakan kalau thariqah lain 20 tahun belum tentu kakinya basah. 20 tahun belum tentu kakinya basah. Tapi kalau thariqah kita bukan hanya basah, tapi sudah menyelam dalam lautan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Apa penyebabnya? Bukan kesombongan, tapi meyakinkan kepada ikhwan bahwa apa yang kita lakukan pasti akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakinkan. Karena amalan kita bukan mudah-mudahan. Kalau ada ikhwan yang meninggal dunia, bahasa Abah tidak pernah mudah-mudahan diampunin dosanya. Pernah dengar seperti itu? Tidak. Abah si fulan meninggal, di sini senang, di sana senang. Yang pergi ridho, yang ditinggalkan ridho. Sudah Abah antarkan. Pasti. Bukan mudah-mudah. Kenapa? Karena amalan kita langsung la ilaha illallah. Begitu pula Abah Anom mengajarkan Abah pasti. Bukan mudah-mudahan.
Orang yang talqin zikir, orang yang berpegang kepada tali Allah, wa'tasimu bihab, bukan berarti wa'tasimu bihablillah jangan berpecah belah. Kalau wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu baru jangan berpecah belah. Tapi wa'tasimu bihablillah, peganglah tali Allah. Kenapa tidak Allah katakan wa'tasimu billah? Kenapa bukan wa'tasimu bil? Peganglah Allah. Tapi Allah mengatakan wa'tasimu bihablil. Peganglah tali Allah. Kenapa? Karena kita nggak mampu berada Allah. Bukan Allahnya yang nggak mampu, kitanya yang tidak mampu. Ilustrasinya begini. Air terjun kecil atau gede? Gede, kenceng ya. Kalau di bawahnya ada sawah, di bawahnya ada kebun, air terjun langsung jatuh ke sawah. Kira-kira sawahnya subur atau hancur? Hancur, Pak. Bukan air terjunnya yang nggak mampu, sawahnya tidak mampu. Begitu pula kita tidak mampu berpegang langsung kepada Allah, maka peganglah tali Allah. Apa tali Allah? Jangan diartikan secara harfiah nyari tali. Mana lagi talinya ya? Bukan. Apa yang menyambungkan kita kepada Allah, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah, yang membawa hati kita yakin kepada Allah. Siapa? Ahli sil. Baginda Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, terus sampai sekarang kita berpegang kepada tali Allah adalah Abah Ustadz, boleh nggak kita berpegang kepada tali Allah kepada orang yang sudah meninggal? Lihat dalam kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di halaman bab-bab terakhir itu. Di bab terakhir ada istilahnya munasabatut tarbiyah. Ada ilmu, ada tarbiyah. Tarbiyah. Kalau ilmu udah pasti dari Allah dan dari Rasulullah. Tariqatuna hadhihi mabniyatun alal kitabi wa sunnah. Tariqah kita ini berpegang, berpijak kepada Al-Quran dan sunnah. Itu ilmu. Tapi kalau tarbiyah, mendidik, bagaimana mendidik agar sampai kepada Qur'ani dan sunnah, maka ada namanya munasabatut tarbiyah, keserasian, kecocokan dalam mendidik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, dia mengatakan kita ini, dibilang orang-orang yang mubtadilah, kita ini tidak bisa langsung mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak bisa mendapat didikan dari baginda Rasulullah langsung, atau dari wali yang sudah berpulang ke rahmatullah. Lihat, tidak bisa mendapatkan pendidikan, dididik, dibina langsung oleh Allah, dibina langsung oleh Rasulullah, dibina langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oleh Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, oleh Abah Sepuh, Abah Anom. Tidak bisa mendapatkan pendidikan langsung.
dibina langsung. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Harus melalui wali yang masih hidup. Kenapa? Karena nggak ada munasabahnya. Mereka sudah berbeda alamnya. Ustadz, yuk ikut ke guru kami, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya ke-38 Abah Aos. Enggak dah. Kenapa? Saya sudah dapat binaan langsung dari Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Bukan Bahauddin, Pak Udin, Pak. Sekali-kali bisa. Kita ini punya hubungan erat dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Apa hubungan eratnya? Zikir khafi. Siapa yang pertama kali? Baginda Rasul. Kemudian siapa yang menghidupkan? Syekh Abdul Khaliq Al-Qadwani. Siapa dia? Syekh Khawajikan. Syekh Khawajikan. Syekh Khawajikan dia punya guru diantaranya Syekh Yusuf. Siapa? Ya, oke. Jadi Syekh Khawajikan ini suatu hari dia nanya sama gurunya. Ini kita kemana-mana nggak apa-apa ya. Soalnya kalau serius banget ngantuk ini. Ketawa sih. Tadi aku bilang sampaikan. Biasanya kalau kita sholat subuh ngumpet kita. Tumben-tumbenan sholat subuh langsung diminta alhamdulillah. Ingat dulu pertama kali saya di sini berbicara di sini. Syekh Khawajikan membaca firman Allah, "Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah." Berdoalah kepada Allah dengan khusyuk dan dengan khufyah. Khufyah itu dengan takut. Khafi. Syekh Khawajikan nanya kepada gurunya. Guru, kalau zikir dengan suara kita sudah sering melakukannya. Bagaimana caranya kalau zikir dengan khafi? Zikir khafi yang enggak ada suaranya. Zikir jahar sudah sering kita lakukan, kalau zikir khafi gimana caranya? Gurunya karena saking hati-hatinya, waraknya, kalau dia nggak tahu sumbernya dia nggak mau jawab. Ini ulama yang hakiki kan begitu. Abah Anom ngirim muridnya kemana? Ke Universitas Paramadina. Universitas Paramadina yang pada waktu itu dipegang rektornya Profesor Dr. Nurholis Majid. Dosen-dosennya terkenal liberal. Kalau debat dengan mereka garam bisa manis rasanya, Pak. Betul. Garam bisa manis, pinter berlogika. Enggak bisa hanya disampaikan dengan dakwah, dengan ayat-ayat Quran. Suryalaya diminta untuk mengirim utusannya untuk menyampaikan dan memperkenalkan apa itu Thariqah. Bukan si A, bukan si B, bukan profesor ini, bukan doktor ini yang diutus, tapi guru agung kita, Abah A yang diutus, Pak. Salah satu perkataan Abah, banyak perkataannya, salah satunya yang menarik. Kalau ada yang bertanya silakan tanya, jangan yang gampang-gampang, yang susah-susah. Jangan yang gampang-gampang, yang susah-susah. Kalau berhenti sampai sini kan wah sombong kan gitu. Kenapa ya susah-susah? Karena yang susah itu jawabannya gampang.
Apa jawabannya? Enggak tahu. Selesai udah. Masya Allah. Itu akhlak ulama begitu Pak. Enggak tahu, enggak tahu. Imam Malik begitu semuanya begitu. Ini gurunya Syekh Khawaji kan begitu. Saya enggak tahu. Tapi karena gurunya seorang yang tajam, tapi saya melihat akan ada yang mengajarkanmu tentang zikir itu dan mengijazahkannya. Lihat dalam kitab Al-Kawakib Durriyah fil Hadaik Wardiyah. Saya ngomong ada kitabnya ya. Bukan ngarang-ngarang dari, karena saya belum mampu berdialog dengan mereka, Pak. Dalam kitab Al-Kawakib Durriyah fil Hadaik Wardiyah. Kata gurunya akan ada orang yang mengajarkan kepadamu. Ya sudah, selesai. Ternyata yang mengajarkan Syekh Khawajikan adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Gimana cara mengajarkannya? Diperintahkan Syekh Khawajikan untuk berzikir. Baca Allah dengan suaranya. Zikir la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Beda sama kita ya, makasih dulu. Sebutin terus dengan suara yang kencang. Di depannya ada air, kolam. Di depannya ada kolam. Sedang zikir kencang-kencangnya, lehernya ditarik oleh Nabi Allah Khidir, palanya dimasukkan ke dalam air. Kata Nabi Khidir, terus zikir. Kira-kira kalau pala kita di air gimana zikirnya Pak? Belebek. Terus zikir, ketelen. Akhirnya mulutnya ditutup, bibirnya ditutup, giginya dirapatkan. Dia zikir dengan, ngajarin murid begitu. Masya Allah. Maka hubungan kita luar biasa kuatnya dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Syekh Bahauddin An-Naksabandi dia punya guru namanya Syekh Ali Kulal. Syekh Ali Kulal. Ketika ibunya mengandung Syekh Ali Kulal, datang tamu. Datang langsung ngambil makanan disuapin. Ibunya disuapin. Setelah disuapin, kata tamu itu, nanti kalau anakmu sudah lahir, salam dari saya. Pergi dia. Udah berapa bulan, kemudian lahir, tanpa diundang orang itu datang lagi. Udah lahir, udah. Di mana tempat lahirnya? Di sana. Akhirnya izinkan saya untuk sholat di sana. Sholatlah di orang itu 2 rakaat. Setelah itu pergi lagi. Gak ngenalin siapa dia. Jawaban siapa orang itu dijawab oleh gurunya Syekh Ali Kulal, namanya Baba Sammas. Nak, ibumu pernah cerita, ketika ibumu sedang mengandung engkau, ada tamu yang datang kepadamu. Iya. Dia menyuapkan makanan kepada ibu saya. Nak, kamu tahu siapa orang itu? Nggak tahu karena dia nggak kenalin. Dia Nabi Khidir alaihi salam. Ibunya sedang mengandung, didatengin Nabi Khidir. Kalau kita siapa yang datengin? RT Pak. Kalau abah, kakek beliau Syekh Muhammad Kafi. Sampaikan, maka lahirnya abah memberikan kemaslahatan, kerahmatan lil alamin. Maka lahirnya enggak sembarangan. Kalau kita kan di bidan,
Paraji, Pak. Maraji. Paparaji ya. Paraji. 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 Paraji lagi mancing lagi. Masih. Kalau abah enggak. Bahkan Umi abah ketika melahirkan abah tidak merasakan nifas. Setelah melahirkan mandi wajib langsung sholat. Kalau bini kita ngitung Indomie kita. Ini kan, kita beli Indomie 1 dus. Isinya kan 40. Satu. Udah 40 nambah lagi 10 hari. Kan puyeng juga. Masya Allah. Hubungan kita erat dengan Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Bahauddin Al-Uwaisi An-Naksabandi. Kenapa Al-Uwaisi? Karena guru beliau itu luar biasa. Langsung ke Syekh Wajikan. Beliau pun mempunyai hubungan yang erat dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ketika Syekh Bahauddin berjalan ke rumah gurunya Syekh Ali Kulal. Kayak kita nih, yang dari Banjar, yang dari Bandung, yang dari Jakarta, pergi ke Abah. Syekh Bahauddin begitu. Cuman kalau Syekh Bahauddin kalau jalan itu percis Abah. Nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nunduk aja terus aja. Tujuannya adalah guru agungnya. Kalau kita kan enggak. Jalan, ada kopi nih. Yang bikin mantap juga lagi. Syekh Bahauddin begitu. Di tengah jalan ada orang, Pak. Ana a'rif man anta. Saya tahu siapa kamu itu. Diam aja dia, macam bodoh. Mau kemana? Mau ke guru saya, Syekh Ali Kulal. Udah sini, ngaji sama saya, belajar sama saya. Saya kasih ilmu yang lebih tinggi daripada gurumu. Nggak mau. Saya hanya ingin ke guru saya. Terus dirayu-rayu, Pak. Udah dah ikut saya dah. Jahe, banyak jahe. Pokoknya bisa terbang dah. Enggak, saya pengen ke guru saya. Inilah yang bahasanya memakai kacamata kuda. Sampai ke tempatnya Syekh Ali Kulal buka pintunya, mana orang yang ngikutin kamu? Enggak ada. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Yang ngikutin kamu itu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Apa katanya? Saya tidak peduli. Setiap saya berangkat dari rumah saya ke rumahmu, masagaltu siwaka. Saya tidak menyibukkan apapun selain daripadamu. Saya hanya kepadamu. Hatta malaikat Jibril nawarin, saya nggak mau. Saya mau ke gurumu. Apalagi malaikat Israel nggak mau. Ternyata bukan sesuatu yang ini. Ujian dari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ujian. Bener gak yakin dia sama gurunya nih? Ini pelajaran berharga bagi kita, Pak. Jalan ke sini, ada yang manggil, nggak usah ke Abah, belok, Pak. Bukan itu maksudnya, dikasih amalan oleh Abah, zikir la ilaha khotaman. Baca selawat Bani Hasyim. Selawat yang lain bagus, selawat Fatih bagus. Tapi yang diajarkan guru kita selawat Bani Hasyim. Dateng dah. Mau amalan yang lebih mantep enggak? Terbang. Sholatnya di atas air. Wah. Kalau kita enggak, saya punya guru satu. Saya hanya mengikuti guru saya. Nih ada selawat Fatih nih. Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatih 5 uklik. Bagus nih, kebuka semuanya. Bagus, saya nggak mengatakan selawat jelek.
Tapi guru saya menyuruh saya baca selawat Bani Hasyim. Enggak jelek. Baca Rotibul Haddad dari Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Ini ada Rotibul Atas dari Al Habib Umar Al Atas. Iya, bagus, ini amalan wali. Mulut saya tidak pernah mengatakan ini amalan jelek, bagus. Cuman guru saya Aba Aos mengatakan mau atau tidak mau sesuatu atau tidak mau sesuatu, baca khotam. Rotibul Haddad itu khotaman kita. Mereka Rotibul Haddad, kita khotam. Kenapa? Karena ngikut guru. Jadi balik lagi, Nabi Khidir itu punya hubungan bagus dengan kita, tapi nggak bisa mendidik secara full. Sewaktu-waktu datang, datang. Maka perlu guru yang masih hidup, yang kita lihat, yang kita bisa dengar, yang kalau kita duduk dengannya tanpa berbicara hati kita sudah Maka inilah sebab diantaranya Abah Anom mengatakan, kalau thariqah lain 20 tahun belum tentu kakinya basah. Tapi thariqah kita bukan hanya basah, menyelam lautan. Kenapa? Karena yang dipakai zikirnya adalah afdalul zikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nih, zikir raja-rajanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Pendek, Ustaz. Saya mau yang panjang-panjang, kayak perempuan aja suka panjang-panjang. Jangan dikira yang pendek itu nggak dahsyat. La ilaha illallah itu Rasulullah mengatakan miftah. Kunci. Ada kunci gede. Mobil truk kuncinya gede, selemari, ada. Kecil kuncinya, Pak. Rumah yang gerbangnya begitu megahnya, begitu kokohnya, kuncinya kecil, bisa dikantongin. Kunci. Tapi kalau sudah masuk kunci, dibuka kebuka. Tapi kalau nggak, kuncinya nggak ngepas. Maka miftahul jannah jangan diartikan jannah itu sorga nanti ketika meninggal dunia. Abah mengatakan bukan sorga itu, sorga yang ada di sini. Jannah itu asalnya sama dengan janin. Janin itu kenapa dikatakan janin? Karena ditutupi oleh rahim seorang ibu. Jin, suster ngesot, suster kakek gayung, jin tuh, bangsa-bangsa jin. Kenapa dikatakan jin? Karena ketutup dia, nggak kelihatan. Majnun, gila. Kenapa orang dikatakan majnun? Otaknya, pikirannya ketut. Begitu pula jannah, apa? Sesuatu yang masih ditutup, masih tertutup. Kesuksesan yang masih tertutup. Buka dengan kuncinya. La ilaha. Kesehatan yang masih tertutup. Kuncinya. La ilaha. Maka Abah mengatakan dengan tegasnya. Karena ajaran ini bukan mudah-mudahan. Kalau ada ikhwan yang ngambil talqin dan mengamalkan kalimat la ilaha, tidak akan kena virus koplok. Sekarang virus semakin banyak aja di Jakarta, Pak. Koplok gitu. Bahkan Abah secara terang-terangan taukidnya sudah taukid sakilah. Kuat kalau ada
Ikhwan yang mengamalkan la ilaha kena virus koplok apa? Disuruh ngapain? Pindah agama. Cari agama lain. Maka perkataan Abah ini melahirkan, membagi ikhwan itu menjadi 3. Kita di mana nih kira-kira ini? Pertama, ikhwan yang yakin seyakin-yakinnya. Abah mengatakan ikhwan tidak akan kena, udah yakin dia, tenang aja deh. Tapi kok masih pakai masker? Saya masker bukan takut virus, takut denda 250.000. Iya, bukan takut virus, guru saya sudah ngejamin. Bukan perkataan guru saya, tapi perkataan Rasulullah, perkataan Allah, jamin udah. Pakai masker cuma takut disuruh nyanyi, Pak. Suruh nyanyi, suruh nyapu. Pokoknya tenang, mau bergaul, mau cipika-cipiku silakan, asal jangan bini orang aja cipika-cipiku. Ini yang pertama. Kalau kita sudah sampai sini, alhamdulillah. Ada yang kedua. Ikhwan Abah juga, murid Abah juga masih setengah-setengah. Fobianya kalau sama ikhwan udah dah biasa-biasa dah. Tapi kalau sama selain ikhwan nggak mau salaman, pakai ini nih. Kayak orang mau berantem. Ya. Kalau sama ikhwan, sama-sama. Tapi kalau yang lain masih takut dah, masih rada-rada tak. Ikhwan juga. Ada yang ketiga, wah, Abah itu urusan akhirat. Kalau urusan kesehatan, urusan dokter. Saya milih omongan dokter dah. Ada yang kayak ayat tuh. Ayo, ada kayak begitu? Ada gak? Sampai nggak mau ke sirna rasa. Tapi tetap ikhwan tetap dirangkul sama Abah. Cuman tingkatan keyakinannya beda sudah. Tapi tetap ikhwan mudah-mudahan kita yang pertama. Alhamdulillah udah yakin. Jadi gitu. Wirid yang diberikan oleh guru mursyid, kenapa kita bukan hanya basah menyelam? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, isyraq ya. Bukan lanjut. bukan hanya basah menyelam selam-nyelamnya. Karena yang dipakai zikirnya yang pernah diminta Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa minta zikir sama Allah, udah pernah ngebelah lautan, Pak. Bapak ngebelah lautan atau ngebelah duren? Lautan udah dibelah. Ada batu besar dipukul, fanfajarat min husnata asrata aina, keluar air. Tangan dimasukkan dalam bajunya, keluar bercahaya. Minta ampun. Sakti mandraguna, Pak. Tapi minta amalan sama Allah, kan Allah tahu nih kualitas nih Nabi Musa. Wah, laut udah terbelah dengan izin Allah. Fir'aun udah kalah. Minta doa, turun manna wa salwa dari langit. Minta amalan sama Allah, yang dikasih Allah adalah zikir la ilaha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Orang Cirebon macan Ali ya. Saya kira macan Ali itu macan, bukan pengikut Sayyidina Ali, bukan Syiah. Kita ini macan Ali kita nih, Pak. Kenapa? Ilmunya Rasulullah melalui Sayyidina Ali. Karena kenapa? Nabi adalah Madinatul ilmi wa Ali babuha. Pintunya ilmu. Pinter, ngalahin, dan masih muda aja udah perangnya luar biasa.
Otaknya luar biasa pinter, saktinya luar biasa, ilmu-ilmu asror turun kepada Sayyidina Ali. Minta amalan sama Rasulullah. Yang dikasih Rasulullah adalah kalimat la ilaha. Kalimat inilah yang selalu kita dawamkan. Jangan diganti dengan apa-apa. Maka kata Abah, kalau pengen cepat sampai jangan mampir-mampir. Jangan mampir. Ustadz, aduh saya mampir dulu dah. Baca ini dulu, baru baca la ilaha. Untuk awal-awal nggak apa-apa dah. Ya. Untuk sudah sakin udah, apapun, kalaupun dalam keadaan sibuk, inilah ilah. Yang kedua khotaman, Pak. Khotaman kalau kita baca kitab At-Thariqah An-Naqsabandiyah, khotaman itu enggak sembarangan. Sakral itu khotaman, Pak. Amalan yang bisa memimpin khotaman bukan orang sembarangan. Minimal bisa terbang, Pak. Bener-bener orang yang bener-bener suci, Pak. Udah, jadi nggak bisa sembarangan. Ikhwan itu baca khotaman, ada tingkatannya. Udah ban hitam baru baca khotaman. Kalau dulu puasa Ramadan yang hanya mengerjakan para nabi dan para rasul saja. Dulu sebelum Nabi Muhammad, yang berwudu itu hanya nabi dan rasul saja. Tapi zaman Nabi Muhammad seluruh umatnya diwajibkan puasa Ramadan. Amalan para nabi dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau wudu dulu hanya dilakukan oleh para nabi dan para rasul, wajib para nabi, umatnya silakan, nggak pakai wudu boleh. Tapi umatnya Nabi Muhammad wajib, iza kumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Amalan para nabi diamalkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Begitu pula kita sekarang. Khotaman itu bukan sembarangan. Amalan kelas atas sudah diberikan oleh Abah kepada ikhwan yang sudah mendapatkan talqin Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama guru mursyid. Laha bersama Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.